Itu kalau saya sih masih SMA kelas 2 mungkin. Oh, iya. Karena saya tamatnya di 2002, Pak. Oke. Nah, jadi itu gambaran geografis. Di utara itu ada Kecamatan Lau, di barat Maros Baru, di selatan Kecamatan Simbang, Tandralili. Di timur itu ada Kecamatan Mandai. Oh. Jadi hampir berapa kecamatan berbatasan dengan ini ya? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya kita akan ngobrol santai dengan narasumber yang berkompeten pada bidangnya. Nah, seperti yang kami sampaikan ke pemirsa Medium TV sebelumnya ini bahwa kita akan masuk pada program mengenal lebih dekat Kabupaten Maros. Nah, bagaimana kita mengenal Maros lebih dekat? Nah, kita akan ngobrol dengan kepala-kepala wilayah atau camat-camat di seluruh yang ada di Kabupaten Maros. Nah, kali ini di studio sudah ada salah satu camat yang ada di Kabupaten Maros. Kecamatan ini adalah kecamatan ibu kota Kabupaten Maros. Ya, namanya Kecamatan Turikale. Kecamatan Turikale luas wilayahnya 29,93 km bujur sangkar. Penduduk terbanyak, jadi ini adalah wilayah paling kecil di Kabupaten Maros, tapi mempunyai penduduk terbanyak di Maros, yaitu 45.416 jiwa. Nah, kota kecil terbersih dan tertata di Indonesia dengan meraih 10 kali penghargaan Adipura, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nah, di studio sudah ada Pak Camatnya, kita sapa. Beliau adalah Andi Zulkifli Rizwan Akbar SSTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Camat. iya, siap. Alhamdulillah. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, itu yang penting, Pak Camat. Pak Camat, kita ini ada program mengenal lebih dekat Kabupaten Maros. Kita berbagi cerita dan berbagi informasi kepada masyarakat Maros pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya tentunya. Nah, sebelum kita ngobrol panjang, mungkin Pak Camat bisa memaparkan profil Kecamatan Turikale dan program serta target Pak Andi Zulkifli sebagai camat di Kecamatan Turikale. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah saya menjabat di Kecamatan Turikale dengan kondisi geografis ini tadi sudah disampaikan jumlah penduduk, tapi saya sangka sedikit. Dari tingkat kepadatan memang Kecamatan Turikale terpadat. Tapi dari jumlah penduduknya kami di nomor 2, Pak. Oh, di nomor 2. Ya. Jadi Kecamatan Mandai yang pertama ini. Oh, Kecamatan Mandai ya. Kecamatan Mandai dengan populasi kalau tidak salah 49-48 ribuan lah. Oke. Nah, Turikale kedua, tapi dari sisi kepadatan ya mungkin karena Turikalenya ini luas lah wilayahnya, tidak terlalu besar, jadi sangat padat lah. Jadi sangat padat ya. Oke. Kecamatan Turikale merupakan kecamatan ibu kota. Kecamatan ibu kota yang mana kami sering sampaikan merupakan tiang utama Kabupaten Maros. Tiang utama yang artinya segala bentuk aktivitas ini ada di kota Turikale. Nah, seperti disampaikan juga bahwa kita telah mendapatkan Adipura 10 kali berturut-turut, itu dengan indikator penilaian 80% penilaiannya itu ada di kota Turikale. Ada di Kecamatan Turikale? 80%. 80%-nya ini terbagi di beberapa kecamatan karena kayak TPS-nya itu tidak bisa lagi di kota, itu ada di Kecamatan Mandai, tempat pembuangan akhirnya sampah. Nah, Kecamatan Turikale terdiri dari 7 kelurahan. 7 kelurahan ini, Kelurahan Boribelaya,
Kelurahan Tarwada, Kelurahan Raya, Kelurahan Turikale, Kelurahan Petuadai, ada Tongeng. Nah, kebetulan studio ini berada di Kelurahan Turikale, Pak. Studio ini? Iya. Iya. Ada di Kelurahan Turikale. Ya. Oke. Sedikit saya gambarkan bahwa Kelurahan Turikale ini adalah ibu kota lama dari Kabupaten Maros. Ya, saya dengar-dengar beberapa sebelum kami sampai di sini bahwa peradaban Kabupaten Maros itu ada di sini awalnya. Awalnya ini ditandai dengan adanya masjid tua di sebelah ini, ditambah dengan adanya rumah adat pemangku Karayeng Turikale. Ada di Kelurahan Turikale? Di Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale. Iya. Makasih Pak Camat. Ini sedikit informasi sejarah yang memang perlu diketahui oleh masyarakat kita, bahwa kita juga tidak bisa sanksikan bahwa sejarah ini membangun peradaban. Peradaban yang akhirnya kita bisa sampai saat ini. Mungkin tambahan beberapa ya, saya juga ini sebenarnya tinggalnya di Maros, Pak, tapi bukan warga Kecamatan Turikale. Tapi saya coba cari tahu, ada beberapa histori di Kecamatan Turikale ini yang mungkin orang-orang tua kita itu mendengarkan bahwa ada kata-kata yang diambil dari kata-kata bijak orang tua, itu dijadikan nama kelurahan. Dijadikan nama kelurahan? Iya. Itu ini saya pernah dengar dari tokoh-tokoh masyarakat. Itu dimulai dari Kelurahan Tarwada. Bahasa Bugisnya kan menaruh kata di situ. Terus di Kelurahan ada Tongeng. Iya, ada Tongeng. Nah, itu apa namanya, ucapan yang harus dipegang ya. Terakhir di Kelurahan Petuadai lah yang diputuskan. Petuadai. Ini itu memutuskan kata. Disitulah mungkin historinya kenapa beberapa kelurahan itu dimekarkan kemarin, seperti itu. Dan akhirnya muncullah Kelurahan Turikale. Kelurahan Turikale. Jadi secara histori memang agak panjang ini, karena sebenarnya sebelum mekar di tahun 2000 itu, Kecamatan Turikale masih gabung ke Kecamatan Marosbaru. Kecamatan Pemekaran. Tapi pemekarannya itu di tahun 2000. Tahun 2000 baru dimekarkan menjadi Turikale ini. Tadinya Marosbaru. Marosbaru, Pak, Marosbaru. Jadi ini Pandi Marosbaru yang dimekarkan di tahun 2000. Tahun 2000? Tahun 2000. Itu kalau saya sih masih SMA kelas 2 mungkin. Karena saya tamatnya di 2002, Pak. Oke. Nah, jadi itu gambaran geografis. Mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, selain daripada kondisi geografis, ya perbatasannya di utara itu ada Kecamatan Lau, di barat Marosbaru, di selatan Kecamatan Simbang, Tandralili, di timur itu ada Kecamatan Mandai. Jadi hampir berapa kecamatan berbatasan dengan ini ya? Jadi memang betul-betul kalau saya pernah tanya-tanya orang tua, memang kota Turikale ini menjadi benteng karena berarti memang tidak salah dimekarkan untuk menjadi kecamatan ibu kota kabupaten. Betul. Karena selain daripada pusat pemerintahannya ada di Kecamatan Turikale, segala bentuk aktivitas sosial pembangunannya, sosial kemasyarakatannya itu ada di Kecamatan Turikale. Oke. Pak Camat, terima kasih sudah memaparkan profil dan program targetnya. Sekarang gini Pak Camat, sekarang dengan camat tidak lagi menjadi kepala wilayah, ya. Bedakan dulu disebut kepala wilayah kecamatan, gitu kan. Nah sekarang tidak lagi menjadi kepala wilayah. Nah, apa saja tugas dan tanggung jawab seorang camat sekarang? Saat ini dengan peralihan peraturan perundang-undangan, yang mana kemarin kita masih dengar power untuk seorang camat itu sangat besar karena dia selaku kepala wilayah. Itu dengan peralihan kami juga harus imbangi dengan kemampuan sumber daya manusia. Karena kenapa? Kami sadar bahwa jabatan camat ini sebatas administratif. Administratif dalam artian yang pegang wilayah sekarang ini ada di lurah-lurahnya, Pak. Malah ada di lurah-lurahnya pegang wilayah lurahnya yang bertanggung jawab penuh. Tetapi kami sering memberikan penjelasan, tugas pokoknya kami itu selain dari koordinasi, konsultasi, ini kami harus memanage para pejabat-pejabat kelurahan agar kiranya lebih responsif terhadap apa sih keinginan masyarakat kita.
Selain daripada itu ya tugas utama kami itu melihat bagaimana prospek pembangunan, prospek perekonomian, prospek keagamaan yang memang betul-betul menjadi tonggak pemerintah dalam menyelaksanakan program. Tetapi terkait fungsi kewilayahan dan fungsi administratif, ya kebetulan mungkin satu-satunya kecamatan yang tidak memiliki desa itu Pak di Kecamatan Turikale. Iya. Jadi rata-rata pejabat lurah itu adalah ASN. Iya betul. Nah, jadi tidak ada pemilihan di sini. Ada pemilihan lah di sini. Jadi perintah kerja, perintah tugas yang diberikan oleh pimpinan ya sebagai ASN itu wajib dijalankan. Iya. Tidak ada lagi kayak tendensi-tendensi bahwa ada keinginan politik dan sebagainya. Karena itu ASN itu harus jauh daripada itu. Betul. Jadi memang betul-betul di Kecamatan Turikale ini ada hal-hal yang memang harus dipegang dalam menjalankan tugas. Karena kenapa? Ada fungsi lainnya. Selain jabatan ada fungsi selaku ASN-nya juga, Pak. Iya. Jadi Pandi ini kami melihat bahwa lurah memang dalam menjalankan tugas ini betul-betul amanah. Karena kenapa? Ndak ada kepentingan-kepentingan. Tidak ada tendensi dalam menjalankan tugas. Betul. Selain daripada tugas selaku lurah dan ASN-nya itu. Iya. Karena beda kan kalau kepala desa kan itu dipilih oleh rakyat ya. Biar bagaimana itu pribadinya mungkin. Betul. Jadi di Kecamatan Turikale ini tidak ada desa? Tidak ada desa. Semua kelurahan, 7 kelurahan. Ya. Oh, beda di Marusu ya? Di Marusu itu berbatas dengan ibu kota Makassar, provinsi, ya, ibu kota provinsi malah tidak ada kelurahannya. Tidak ada kelurahan. malah desa semua. Cuma beberapa waktu kemarin memang ada keinginan daripada pemerintah daerah ini menetapkan satu kelurahan di setiap kecamatan. Oh gitu. Itu dalam rangka menjadikan ibu kota kecamatan itu sendiri. Oh iya. Malah di Malawa ya yang jauh sana itu malah sudah ada kelurahan. Ada kelurahan Sabila. Iya kelurahan. Kelurahan Sabila ini ibu kota kecamatan Malawa. Oh gitu. Oke. Pak Camat, coba kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Pak Camat, bagaimana Haji Haidir Sam dan Ibu Haja Suhartina Bohari sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maros selama 2 tahun ini? Apa program yang spesifik yang berkaitan dan menyentuh kecamatan Anda sebagai camat, dan bagaimana cara kerjanya? Jadi kalau kita menyebut nama Bapak Bupati Maros dan Ibu Wakil Bupati Maros, ini terkait tugas yang sangat berat yang akan dilakukan oleh beliau. Karena kenapa? Pejabat sebelumnya merupakan salah satu putra daerah yang telah memberikan kontribusi. Bupati Bapak Haji Hatta Rahman itu kontribusi terhadap Maros itu sangat luar biasa. Saya sudah berkeliling Pak dari Kecamatan Lau, Maros Baru, Moncongloe, itu masyarakat memang melihat ada kelebihan dari pemerintahan sebelumnya. Jadi saya katakan bahwa Bapak Bupati Maros dan Ibu Wakil Bupati Maros, Bapak Haidir Sam sama Ibu Haji Suhartina Bohari, ini memiliki tugas yang sangat berat. Karena kita tahu bahwa secara psikologi masyarakat yang telah mendapatkan keinginan, mendapatkan apa sih kebutuhannya, itu tiba-tiba terjadi peralihan. Peralihan kepemimpinan dari Bapak Haji Hatta Rahman ke Bapak Haidir Sam. Di sini kita melihat bahwa tugas-tugas berat sangat menanti. Jadi telah disiapkanlah beberapa program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Maros yang telah sinkron dengan kontrak politik yang telah diucapkan oleh Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati pada saat masa kampanye. Betul. Di RPJMD lain disusun program-program kerja pemerintah. Tapi saya tidak jawab yang lain Pak, karena saya sebagai camat tidak bisa mencampur itu. Terkait kami di kewilayahan dengan fungsi kami secara administratif, ya kami bertindak sebagai penghubung. Penghubung ataupun jembatan antara perangkat daerah dengan masyarakat. Di sini kami menjalankan program Bapak Bupati Maros yang memang betul-betul di segala aspek. Ini kenapa di segala aspek bergerak bersama? Karena kita tahu bahwa Bapak Bupati ini dibayangi oleh keberhasilan keberhasilan pemerintahan sebelumnya. Ini saya singkat saja. Setelah berjalan kita telah melihat kondisi saat ini. Kondisi saat ini di mana Bapak Bupati Maros beserta Ibu Wakil Bupati Maros ini telah mengharumkan nama Kabupaten Maros di tingkat nasional. Salah satunya tadi telah dibacakan di awal bahwa kota salah satu penghargaan kota
terkecil, kota kecil sebagai di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dalam Piala Adipura. Betul. Ada beberapa penghargaan lain yang telah diraih oleh Bapak Bupati Maros di sistem tata laksana pemerintahan, itu Merit System Award. Ini terkait job yang telah diatur oleh kepegawaian. Salah satunya juga terkait lembaga pemberdayaan masyarakat award yang telah didapatkan oleh Bapak Bupati terkait responsif pemerintah daerah dalam menggalakkan lembaga-lembaga yang ada di wilayah. Selain itu kami juga pernah melihat bagaimana Bapak Bupati ini dari Kementerian Kominfo ini mendapatkan terkait informasi publik yang tersampaikan di wilayah yang merupakan salah satu program Bapak Bupati. Betul. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita jelaskan kepada masyarakat, perjuangan yang dilakukan oleh Bapak Bupati dengan label keberhasilan pemerintahan yang dulu ini saya rasa sudah disiapkan oleh Bapak Bupati dalam langkah-langkah program kerja. Nah, tetapi yang faktor utama yaitu bagaimana di program kerja yang terkait penanganan stunting ini, Pak, ini menjadi tugas berat karena stunting ini baru 2 tahun digalakkan, tiba-tiba Maros dapat dengan predikat kedua terbawa tahun lalu ini. Tahun lalu. Alhamdulillah dengan berbagai macam program dipimpin langsung oleh Ibu Wakil Bupati selaku ketua tim penanganan, percepatan penanganan. Kondisinya sekarang Maros di peringkat 8, Pak. Bukan lagi peringkat 2 ke bawah. Sekarang sudah peringkat 8. 2 kemarin kan 22 ya. Iya. Karena 2 terbawa dari 24 kabupaten kota, sekarang sudah ada di peringkat 8. Nah, terkait luar biasa. Cuma 1 tahun itu. 1 tahun penanganan ini, Pak. Iya. Tapi ini kerjanya bukan kerja tim percepatan sendiri, 14 camat, 80 desa, 23 kelurahan. Ini kerja-kerja teamwork. Cuman kami diajarkan memang oleh Bapak Bupati dengan Ibu Wakil Bupati, arahan beliau, coba buatkan program penanganan yang inovatif. Yang bisa diimplementasikan. Jadi kami koordinasi, konsultasi dengan instansi terkait di khusus kecamatan kami, Pak. Kami siapkan konsep bagaimana menangani stunting. Ada namanya program kami itu Masagena. Masyarakat sadar gerakan masyarakat sadar gerakan sadar stunting anak. Masagena. Iya. Program ini kami adopsi dari beberapa program yang ada. Jadi saya buatkan ini program ini kami adaptasi dari program Polri kami ambil, TNI kami ambil. Jadi kerja mitra-mitra Forkopimda, Forkopimcam, Kripika di kelurahan itu kita dudukkan bersama. Bagaimana kita menangani stunting dengan tugas fungsi kita masing-masing. Tapi pada saat itu saya kan Bapak Bupati Maros, Pak Haider sama Ibu Haji Suartina Buhari ini masuk pada saat endemi COVID masih berlangsung. Pandemi COVID. Artinya COVID ini masih ada. Jadi masih penanganan COVID ini masih gencar. Ditambah bagaimana stunting juga harus jalan. Nah, kami di Kecamatan Turikale dengan konsep Masagena itu mengambil konsep TNI Polri dalam rangka penanganan COVID pada tahun 2020-2021 kemarin. Ada konsepnya kami adopsi itu terkait bagaimana menciptakan suatu wilayah yang tangguh. Kalau di Jawanya itu Desa Tangguh, Pak. Desa Tangguh, betul. Nah, kalau di Sulawesi Selatan, perintah Bapak Kapolda Sulawesi Selatan mengatakan seperti ini. Seluruh desa kelurahan harus menciptakan bala ewako. Bala ewako? Ini konsep Polri, Pak, yang saya adopsi masuk ke program Masagena. Di bala ewako ini ada 5 konsep. Yang pertama itu, Pak, itu ketahanan pangan. Ketahanan pangan satu. Kedua itu pendidikan. Ketiga itu kesehatan. Keempat ini ketentraman dan ketertiban. Kelima ini pendidikan sudah ya, Pak? Sudah pendidikan. Perekonomian. Perekonomian. Jadi ini konsep Pak kami tarik masuk. Di mana masuk di program Masagena. Ketahanan pangan, saya ambil satu contoh, Pak. Ketahanan pangan ini masyarakat kita yang terkena stunting setelah dianalisa itu terkait kondisi yang sangat tidak layak. Dalam artian tingkat kebutuhan nutrisi kurang, pola hidup tidak teratur dan sebagainya.
tingkat ekonominya sangat rendah. Makanya ketahanan pangan kami coba mengajarkan bagaimana anak stunting ini tidak kekurangan kebutuhan. Balita-balita stunting ini tidak perlu lagi mencari nutrisi-nutrisi. Kami ajarkan di rumah. Dalam artian tidak ada lagi uang yang keluar, Pak, untuk membeli nutrisi. Sayur-sayur itu tidak perlu, ikan tidak perlu. Jadi program apa? Kita ajarkan dia bagaimana menciptakan hidroponik, bayam. Oh, iya. Itu di rumah masing-masing. Iya. Kita ajarkan dia kalau di itu kita ternak ikan, lele. Iya. Tapi ini hasil konsultasi dengan dinas-dinas terkait. Dinas pertanian yang siapkan bibitnya, perikanan siapkan bibit ikannya. Jadi masyarakat yang terkena stunting ini bisa. Nah, ini yang kami ambil dari konsepnya. Iya. Karena kan persoalannya ini Turikale adalah kecamatan ibu kota. Betul. Nah, yang lahan perkebunannya apa segala macam kami coba kerja di rumah semua. Iya. Luar biasa. Ketahanan pangannya itu, Pak, pendidikan ya. Kami itu juga kolaborasi dengan Dinas Pendidikan sama Dinas Perpustakaan itu menyiapkan yang namanya sudut-sudut baca. Ini juga terkait program Kabupaten Maros yang namanya apa? Literasi dan Bunda Baca ini memang menjadi tendensi pemerintah untuk bagaimana menciptakan generasi emas nanti. Jadi apabila di bidang pendidikannya ini anak-anak sudah tidak sekolah dan sebagaimana, kami datangkan melalui Pak RW, Pak RT yang memang dianjurkan untuk menyiapkan sudut-sudut baca di wilayah masing-masing. Oh, luar biasa. Masuk di sektor kesehatan, Pak. Ini kami telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Itu pendampingan. Turun ke lapangan, ahli gizi didatangkan untuk memeriksa kondisi. Inilah mungkin itu yang sementara saya jelaskan, Pak, untuk Mas Agena, program menangani stunting di wilayah Kecamatan Turikale. Jadi pendampingan kesehatannya itu bukan cuma diperiksa, tapi memang kita advokasi, pengawasan, pendampingan itu kita laksanakan. Bahkan ahli gizi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu hadir, turun, diperbantukan ke wilayah kami 6-8 bulan, Pak, untuk mengantisipasi. Itu salah satu tugas yang dilakukan oleh tim percepatan kabupaten itu mendatangkan ahli gizi karena biasanya beda persepsi terkait dokter dengan ahli gizi. Kenapa ini anak bisa stunting? Ahli gizi sudah jelas bahwa dia kekurangan ini. Beda lagi dengan dokter umum kan? Dokter umum kan lancar pandangnya. Jadi kami coba semua kolaborasinya. Alhamdulillah Turikale, Pak, itu peringkat terendah awal diumumkan data stunting. Turikale itu terendah angka dengan jumlah sekitar 806 orang terkonfirmasi stunting. Alhamdulillah 1 tahun kami berjalan dengan konsep Mas Agena turun. Ini sekarang kita punya sasaran ini sekitar 240-an sekarang dari 800 data Februari ya. Dari 800 sekian itu 800 di Februari tahun lalu. Sudah kita tangani, tersisa 200 lebih. Subhanallah. Inilah program Mas Agena yang kami kolaborasikan dengan pemerintah, dalam hal ini dinas-dinas, TNI Polri. Ditambah juga kami juga melakukan kerjasama dengan mitra-mitra pemerintah yang ada di wilayah. Alhamdulillah kayak PT Japa dengan konsep one day one egg. Apa itu? 1 hari 1 telur. 1 hari 1 telur. Inilah yang coba kami lakukan. Tapi setelah pemeriksaan ternyata ada juga balita yang tidak senang telur, alergi Jadi kami coba rubah. Tetapi alhamdulillah dengan one day one egg ada beberapa pasien yang memang terjadi peningkatan. Dari yang berat badannya rendah ini bertambah. Ada progres perubahan lah ya. Tapi tidak berhenti sampai situ, Pak. Karena kami juga berpikir program pemerintah itu tidak bisa setelah selesai penanganan berhenti, tidak. Harus continue. Berkelanjutan. Dalam artian ya selepas kami tangani stunting, masyarakatnya nanti sudah tidak bisa beli telur, ya bagaimana caranya? Jadi ini harus, jadi kami pakai lagi pola kemandirian. Ini kerjasama juga dengan PT Japa. Itu ada namanya telur setengah harga, Pak. Telur setengah harga? Iya. Artinya masyarakat disubsidi oleh PT Japa. Silakan pelihara ayamnya, kami bikinkan kandang bertelur, silahkan jual.
Hasilnya kalau ibu mau ambil berupa telur, bayar setengah saja. Iya. Itu kerjasama Kecamatan Turikale dengan PT Japa. Iya. Alhamdulillah kami menyasar di dua kelurahan saat ini, Kelurahan Raya dengan Kelurahan Puribelaya. Ini PT Japa memang menjadi mitra. Kebetulan PT Japa juga terletak di wilayah Turikale. Di Kelurahan Adatongan. Jadi kami menggunakan mitra-mitra. Artinya sumber daya yang dimiliki kami itu telah komunikasikan. Ini dalam rangka mendukung program pemerintah. Oke. Oke Pak Camat. Iya. Sekarang ini ada pertanyaan nih. Jadi pertanyaan ini kita himpun ini dari Pak Camat. Dari kalau Kecamatan Turikale itu ada beberapa elemen, coba kita himpun dan beberapa wacana-wacana yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya gini, kemarin Kabupaten Maros menerima penghargaan di Pura yang ke-7 kalinya. Untuk kategori kota yang berhasil mengelola lingkungan. Tentu peran semua pihak untuk mempertahankan ini sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana mempertahankan bagaimana upaya yang Pak Camat lakukan untuk mempertahankan prestasi ini? Jadi dalam rangka mempertahankan, sebenarnya mungkin saya tidak pakai mempertahankan, karena itu sangat berat mempertahankan. Iya. Jadi kami pakai coba untuk merebut kembali lah. Merebut kembali ya? Kita merebut kembali dalam artian kembalinya ini harus lebih baik. Iya. Nah, jangan kalau kita pertahankan begitu-begitu saja kan Pak. Saya pertahankan dengan anggaplah kemarin yang dinilai cuma menyiapkan lingkungan yang bersih. Jadi ada kategori yang berbeda nantinya ya? Jadi kami coba ini ada penilaian standar yang berbeda. Bagaimana meningkatkan kita merebut ini. Mungkin kalau kemarin kami cuma membersihkan, mengedukasi masyarakat, kita bersihkan ini loh, karena Adipura dekat lagi. Ini yang harus kita rubah mindset. Kami coba mengajak masyarakat dengan program-program pemerintah, salah satunya itu ada bank sampah. Bank sampah. Bank sampah. Iya. Nah, ini memang bank sampah sudah lama, Pak. Cuman ini tidak teredukasi dengan baik ke masyarakat. Karena begitu. Mungkin masyarakat belum bisa mengolah, belum dan sebagainya. Mungkin dalam waktu dekat kami ambil sampling satu wilayah di Kelurahan Adatongan, itu melalui LPM yang ada di sana. Itu mencoba mengolah sampah tersebut. Kalau belum bisa diolah, dipilahlah dulu. Jangan buang sampah langsung buang. Coba dipilah. Di mana yang bisa didaur ulang? Didaur ulang, mana yang tidak. Yang tidak bisa. Daur ulang bawa ke bank sampah. Jadi kami menghadapi Adipura selanjutnya, kami coba bagaimana menyiapkan titik-titik yang terpantau oleh Adipura. Ini adalah peserta bank sampah. Itu yang pertama. Jadi kita jadikan mereka bank sampah. Nah, nanti tugasnya pemerintah yang ada di kelurahan, RT RW-nya ini coba mengajak, meningkatkan skill, memilah dan mengolah. Nah, tapi catatan pertamanya harus jadi peserta bank sampah dulu, Pak. Jadi peserta bank sampah. Bank sampah. Selama ini yang tertarik aja yang mau masuk jadi anggota bank sampah ini. Kami coba ini menyasar semua masyarakat di Kecamatan Turikale. Tidak berbayar ini, Pak. Berbayar, tidak ada bayarannya. Pada saat masyarakat bawa sampahnya untuk diolah, itu kan ditimbang oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, silakan pulang bawa uang. Menarik. Bawa saja sampah Anda, yang penting sudah terpilah, silakan jual. Apakah 1 kilonya lakunya 3.500, daripada Anda buang berserakan, bawa ke situ. Jadi Pak Camat mau bilang bahwa sampah masyarakat sekarang ini bisa jadi emas. Bisa seperti itu. Menarik. Yang kedua, selain kami coba mengajak masyarakat terlibat dalam pengelolaan kebersihan. Kami juga telah merencanakan di penganggaran kami di kecamatan itu yang namanya dana kelurahan. Dana kelurahan, alhamdulillah tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Maros telah mengizinkan atau menyanggupi adanya pembangunan yang dikelola oleh masyarakat dengan konsep pemberdayaan. Tetapi kami tetap memakai tendensi kami melihat kondisi dan kebutuhan wilayah. Jadi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Maros melalui penganggaran kecamatan itu sebanyak 1,4 miliar. Untuk Kecamatan Turikale? Itu dibagi ke 7 kelurahan. Jadi masing-masing kelurahan dapat 200 juta. Adapun output daripada 200 juta ini adalah program kegiatan.
Tetapi kami tidak berdasarkan keinginan lurah, keinginan camat ini. Uangnya ini 200 juta mau diapakan? Keinginannya Pak Lurah mau bikin, enggak. Kami tetap sesuai dengan sistem perencanaan yang ada, Pak. Bahwa itu diawali oleh rembukan di masyarakat. Tetapi kami mengintervensi bahwa 200 juta ini kita lihat kondisi saat ini. Apa sih sebenarnya kebutuhan emergensi masyarakat? Jadi setelah rembukan selesai, masuklah di musrembang, Pak. Kami menarik data dari situ. Itu dari 1 miliar 400 juta itu mungkin sekitar 1 miliaran itu drainase perkotaan jadinya, Pak. Dari 1,4 itu drainase perkotaan yang jadinya untuk mengantisipasi debit air pada saat musim hujan. Itu salah satu kendala juga. Jadi memang kami coba mengedukasi masyarakat kalau tidak bagus drainase banjir. Makanya kami mengintervensi dana kelurahan itu larinya ke drainase perkotaan. Drainase perkotaan. Jadi hampir lah, ya kalau nggak salah 80% lah jadinya drainase nanti yang 1,4 miliar itu. Dan ini adalah upaya untuk menangani banjir di Maros yang memang intens. Kalau banjirnya aman, otomatis kan kebersihannya juga selesai. Pasti. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak Camat. Masalah sosial anak jalanan pengemis. Pengamen yang sering berkeliaran di wilayah Pak Camat. Apakah sudah ada langkah yang dilakukan untuk mengamankan masalah tersebut? Kemarin itu terkait Anjal ya, anak jalanan. Ini telah kami koordinasikan dengan Ibu Kapolsek dengan Bapak Dan Ramil selaku Forkopincam di wilayah Kecamatan Turikale. Kami telah melakukan analisa dan identifikasi bahwa rata-rata Anjal yang ada di wilayah kami itu bukan warga kami. Itu yang pertama. Iya. Artinya orang bisa ada yang dari Makassar, ada dari beberapa kecamatan juga yang telah ataupun kayaknya menjadikan sebagai sumber kehidupan untuk bekerja di wilayah kami. Ini langkah-langkah yang kami tempuh sebenarnya itu mengedukasi dulu bahwa masih banyak job-job yang bisa dilakukan atau kerja-kerja yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Tapi khusus masyarakat Maros ya kami arahkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Ya kalau misalkan dia mau skill atau bagaimana, tahun 2021 itu kami dapat dari pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Ketenagakerjaan masyarakat di wilayah Kecamatan Turikale ada beberapa orang yang kami ikut sertakan dalam peningkatan kapasitas. Ada yang kami ikut sertakan cleaning service, menjadi cleaning service. Itu sampai pelatihannya di Batam. Sampai di Batam? Dikirim ke Batam? Jadi itu tuh memang pemerintah menyiapkan. Difasilitasi oleh kecamatan? Kecamatan kami mendata, teknisnya ada di... maksudnya didata dan difasilitasi ke dinas terkait? Pada intinya, ya kami dapat gambaran bahwa Anjal ini itu terkait ketersediaan lapangan kerja yang tidak mumpuni. Artinya tidak adanya lapangan kerja yang mereka bisa sanggupi, mereka tidak bisa bekerja di tempat itu, maka dia ada di jalanan. Kembali ke program Bapak Bupati Maros, itu ada di Kontrapoliti. Ada 20.000 tenaga lapangan kerja. Alhamdulillah kalau tidak salah data yang ada di saya melalui Dinas Pertanian, Kecamatan Turikale menyumbang sekitar 500 tenaga kerja baru. 500 tenaga kerja dalam satu item, Pak, di dalam program YES. Dari 5.000 angka yang telah didapatkan program YES tenaga kerja baru ini dari 20.000, 5.000 itu dari program YES Pertanian. 500 itu ada di Kecamatan Turikale. Dengan bentuk pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas skill. Inilah nanti yang akan continue lanjut ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi ya kami saling mengorbitkan lah masyarakat yang tidak punya skill, kasih ikut dulu skill. Tambah skillnya dulu. Tidak punya lapangan kerja, pemerintah carikan. Makanya rutinitas pemerintah daerah Kabupaten Maros setiap tahun itu ada job fair. Setiap tahun ada job fair. Camat tolong ikut sertakan masyarakat Anda. Siapa yang sudah ikut pelatihan itu prioritas. Ini sebenarnya harus kami juga jawab, Pak, kan? Karena kami sadar bahwa Anjal itu muncul karena ketidakmampuan.
Ini Anjal, ini ketidakmampuan mendapatkan lapangan kerja atau memang skillnya mereka yang? Kalau kami lihat ini dua-duanya. Oke. Ada yang tidak punya skill, ada yang tidak punya lapangan kerja. Tapi pada dasarnya pemerintah daerah Kabupaten Maros yang kami ambil dan analisa dari, kan tidak perlu lagi kami pertanyakan ke Pak Bupati bahwa apa yang saya harus bikin. Iya, betul. Kami analisa itu, kami melihat bahwa ya kalau orang mau sukses, tambah ilmunya, tambah skillnya, baru carikan kerjaan mereka. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, inilah mungkin yang kami coba ke depan. Kalau memang Anjal itu warga kami, ya kami analisa untuk seperti. Jadi langsung ditangani oleh ya? Kami daftar ke program-program pemerintah dalam program YES. Kalau Anda mau ikut silahkan. Program YES ini kan pengusaha muda, pengusaha milenial, atau bahasanya yang biasa kami pakai itu petani milenial. Oh iya. Programnya Kementerian Pertanian, Pak. Iya. Di situ dilatih mau jadi pedagang. Anda tidak perlu jadi petani masuk situ, tidak perlu. Cukup Anda menguasai teknologi, Anda bisa jualkan berasnya orang. Iya. Itu gambar sederhananya. Iya. Sebelum itu mereka dilatih dulu. Iya. Alhamdulillah kami datanya kalau tidak salah 500 orang. Kurang lebih 500 ya? Iya. Oke. Pak Camat, pertanyaan selanjutnya Pak Camat. Kabupaten Maros saat ini mendorong kabupaten inklusi. Bagaimana kontribusi Pak Camat mendorong hal tersebut? Jadi kabupaten inklusi ini sebenarnya kewajiban pemerintah daerah. Menyiapkan segala sesuatu tanpa membeda-bedakan. Layanan yang diberikan oleh pemerintah tanpa melihat siapa orang yang dilayani. Jadi Bapak Bupati Maros itu melalui kami di Kecamatan Turkale, itu memang kami telah siapkan bagaimana pelayanan publik yang ada dari sisi administratif, layanan-layanan sosial lainnya yang kami tangani di wilayah, itu tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak bisa mendapatkan. Sambil contoh, Pak, saya ini mau berjualan. Maaf Bapak, mana? Tidak bisa. Bapak wajib selama tempat yang disiapkan itu tersedia. Ambil contoh pedagang, Pak, kalau saya tidak bisa berjualan gimana? Saya juga butuh layanan ini, Pak, layanan pemerintah. Ya kami koordinasikan ke pengelola. Dalam ini kami juga di wilayah kami ada PTB, pusat kuliner itu. Kalau masyarakat mau silakan. Disiapkan, tapi lihat dulu kuotanya. Kalau full ya mungkin kita siapkan ruang baru. Alhamdulillah ini di belakang Bank BPD Sulselbar itu ada ruang baru yang disiapkan Bapak Bupati Maros, dan alhamdulillah saat ini dipakai. Itu layanan-layanan yang memang masyarakat minta, khususnya pedagang-pedagang minta disiapkan seperti itu. Kalau layanan-layanan lain, ya kami juga sudah memberikan instruksi di pemerintah tingkat bawah, dalam hal ini kelurahan, bahwa layanan-layanan pemerintah bukan cuma bersifat administratif. Apalagi Maros ke depan akan menjadi kabupaten inklusi, kabupaten yang gambaran umumnya inklusi ini ya tidak ada lagi yang tidak bisa mendapatkan, semua bisa didapatkan. Makanya muncul Pak Bupati mengatakan, ayo ke Maros, semua ada. Seperti itu. Jadi layanan administratif, layanan publik lainnya, itu insya Allah dalam beberapa waktu ke depan dengan program-program yang telah disiapkan Bapak Bupati, mulai dari internet di ruang publik, terkait kesempatan kerja, terkait layanan-layanan administratif, itu Pak Bupati sudah siapkan. Apalagi di wilayah kami ini terletak mall pelayanan publik, Pak, yang diresmikan oleh Bapak Menteri Mahfud MD. Itu salah satu komitmen Bapak Bupati Maros dalam rangka bagaimana menjadikan Maros sebagai kabupaten inklusi. Kalau tidak salah itu, Pak, mall pelayanan publik ini baru 5 di Sulawesi Selatan. Betul. Baru 5. Maros alhamdulillah dapat. Pak Camat, selanjutnya nih Pak Camat. Ini pemerintahan Haidir Sam dan Ibu Wakil Bupati, Ibu Suhartina, itu mengusung jargon hati kita keren. Apa pemahaman dan tangkapan Pak Camat soal hati kita keren ini? Jadi kalau penafsiran tangkapan kami dengan jargon Bapak Bupati dengan Ibu Wakil Bupati, sebenarnya ini beda-beda tanggapan. Jadi saya melihat bahwa hati kita keren ini sejalan dengan apa yang tertuang dengan tagline Kabupaten Maros. Saya curiga nih Pak Bupati ambil itu, dia jadikan ini tagline. Maros sejahtera, religius dan berdaya saing. Artinya kalau
kita tafsir kata by kata, hati kita keren, Maros sejahtera, religius, dan berdaya. Dan itu visinya? Itu kalau saya yang menafsirkan, kayaknya Pak Bupati ini ambil ini hati kita keren, jadikan bahasa yang pemerintahan. Hati kita ini kan kalau bicara hati ini menyangkut apa diri kita, kebutuhan kita, bagaimana kita merasa nyaman. Ya, kalau dimulai dengan hati. Di konsep pemerintahan sejahtera sudah kena hatinya. Religiusnya kena juga hatinya. Betul. Nah, kalau kitanya, hati kita ini saya rasa mungkin ini kata-kata untuk mencakup masyarakat Maros secara menyeluruh. Nah, kalau kerennya saya langsung ambil kata terakhir. Kalau orang keren pasti dia memiliki kualitas yang baik. Artinya di visi misi Bapak Bupati Maros di tagline-nya Maros sejahtera, religius. Yang terakhir ini paling utama. Berdaya saing. Betul. Jadi sumber daya manusia yang nantinya diciptakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros melalui visi misi Bapak Bupati Maros, Bapak Haji Khaidir Sam sama Ibu Haji Suhartina Bohari, ini pasti akan berdaya saing. Kalau dia berdaya saing sudah pasti keren, Pak. Seperti Iya. Sepakat. Pertanyaan selanjutnya, Pak Camat. Seandainya ada target program yang diinginkan oleh Pak Bupati di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Turikale, dan beliau menginginkan itu dalam waktu yang tertentu, misalnya 1 hari, 1 minggu, atau per semester gitu. Nah, dan itu akan dituangkan dalam fakta integritas. Bagaimana kesiapan Pak Camat soal itu? Kalau terkait kesanggupan kerja, komitmen kerja dalam fakta integritas, ya mungkin kami ASN Kabupaten Maros itu tidak perlu diragukan. Itu yang pertama, Pak. Karena kenapa? Ya, kami jadi ASN itu kan sudah jelas kontrak-kontraknya juga sudah jelas kontraknya, begitu lulus ya. Iya, terkait memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan pemerintah daerah yang telah disusun oleh Bapak Bupati dengan Ibu Wakil Bupati, ya kami harus siap. Siapnya ini kalau Pak Bupati mengatakan saya punya program ini loh, kau jalankan. Dalam waktu 3 bulan umpamanya. Itu harus, dan kami sadar bahwa di ASN itu namanya perintah, namanya evaluasi, itu harus ada. Karena orang bekerja kalau dia memiliki hasil yang baik, evaluasinya juga pasti baik. Jadi pemahaman saya terkait keinginan Bapak Bupati memberikan target kinerja itu adalah kewajiban. Kewajiban Bapak Bupati menargetkan ASN-nya. Anda silakan kerja, capai programnya. Ya, kalau kami bahkan kami minta evaluasi. Evaluasi kan ujung-ujungnya nanti menjadikan reward ataupun punishment, sanksi ini. Iya. Harus ada itu ya. Jadi ada reward atau ada punishment. Iya. Sepakat. Nah, kita coba santai nih Pak Camat. Sebagai camat yang tadinya menjadi kepala wilayah, sekarang sudah tidak lagi. Pertanyaan santainya begini, apa enaknya jadi camat sekarang? Kalau masalah jadi camatnya itu Pak, enaknya itu sebenarnya banyak. Pertama yang saya rasakan kan saya ini sudah 2019 saya sudah camat, itu silaturahim tidak putus. Dari 2019 jadi camat? Iya Pak. Iya. Silaturahim dengan masyarakat itu tidak pernah putus ya? Teman semakin banyak, nota semakin bertambah. Artinya nota semakin bertambah ya kalau kita ketemu teman ya tidak mungkin lah. Iya. Kopinya teman silahkan. Tapi arti kami memahami di sini bahwa enaknya camat ini karena silaturahim dengan masyarakat Maros ini lancar. Nah, kalau dibilang masalah pekerjaan apapun itu ada risiko. Pasti. Ada permasalahan. Jadi samalah, tapi pekerjaan lain belum tentu silaturahimnya jalan. Betul. Kalau kami di kecamat itu kemana saja itu silahkan. Bahkan tanpa minta kami, bahkan saya pernah menjabat itu Pak. Istilahnya kami itu kalau maulid itu penuh telur di mobil Pak. Itu karena silaturahmi. Ya betul. Jadi kadang-kala diundang maulid. Setelah maulid telur penuh di mobil ini. Jadi ada memang keseruan yang kami rasakan pada saat
ya silaturahim ini berjalan dengan baik. Kami bisa komunikasi yang baik dengan masyarakat, ya kami akan rasakan dampak yang positif. Tetapi masalahnya juga ada. Kalau kami tidak mampu komunikasikan, ya pasti renggang hubungan. Iya, pastilah itu. Makanya Pak Bupati Maros bersama Ibu Wakil Bupati Maros, ini konsepnya mungkin Bapak sendiri Pak Andi tahu. Semua aktivitas masyarakat dalam bentuk sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan, itu beliau hadir. Tujuannya mendekatkan ke masyarakat. Betul. Ya, saya ambil lagi, saya juga sering ikuti kegiatannya Pak dari teman-teman TNI Polri. Ya, kemarin 2 minggu yang lalu ada Jumat Curhat. Pak Bupati sebenarnya dengan kunjungan ke masyarakat itu sama dengan masyarakat yang curhat. Makanya Pak Bupati menganjurkan, ya Anda selaku kepala wilayah secara administratif itu sering-seringlah komunikasi, silaturahimnya yang jalan. Kalau bagus komunikasinya, ya paling jelek kalau misalkan kita datangi masyarakatnya, ya kalau sekedar kopi kue itu pasti itu otomatis. Pertanyaan sebaliknya Pak Camat, apa tidak enaknya jadi camat? Kalau tidak enaknya ini Pak, sebenarnya tetap ada. Bohong juga kalau saya bilang tidak ada. Jadi kami ini kalau bicara tidak enaknya ini kembali juga ke masyarakat, keinginan masyarakat yang tidak bisa kami penuhi. Ada beberapa keinginan masyarakat yang secara tidak langsung disampaikan ke kami, tetapi kami tidak bisa memberikan jawaban. Karena kalau pertanyaannya bersifat teknis, Pak Camat, bangunkan jalananku dulu. Yang bukan kewenangan sebenarnya. Baru dari pihak-pihak terkait ini tidak bisa memberikan jawaban. Ambil contoh Pak, saya di Kecamatan Turkale ini ada beberapa kewenangan yang tidak bisa saya jawab, bahkan Pak Bupati pun tidak bisa jawab. Contoh sungai, jalan provinsi, jalan nasional. Betul. Bapak mungkin Pak Andi lewat macet dan sebagainya. Pak Bupati ditanya, ya kami harus menjawab normatif. Kewenangan telah kami laksanakan, tapi jalan poros Maros, Makassar, Parepare itu kewenangan nasional. Balai yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tidak bisa disentuh oleh pemerintah daerah. Tapi tugasnya kami mengkonsultasikan. Pak Bupati sudah mengkonsultasikan. Sungai Maros Pak, selalu dikatakan Pak Bupati Maros, Pak Camat, Pak Lurah membiarkan banjir, air masuk terus. Padahal kami tidak punya kewenangan untuk itu. Tapi alhamdulillah kami dapat kabar bahwa insya Allah akan ada penambahan nantinya Pak Beronjong yang di bantaran sungai nanti. Termasuk pengerukan. Pak Bupati sudah bilang itu bahwa sudah turun itu langsung. Masalah bukan cuma camat, Pak Bupati juga sama. Jadi tidak enaknya itu ketika masyarakat ini sudah meminta sesuatu dan itu bukan kewenangan kita, gitu. Jadi menyesal rasanya tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat. Artinya kebiasaan kita menyetujui sesuatu bahwa ini bisa kami kerjakan, ini kami bisa laksanakan. Pada sampai pertanyaan yang bukan kewenangan kami tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Betul. Dan kita tahu masyarakat sekarang, jawaban-jawaban informasi yang dibutuhkan itu harus betul-betul real. Kalau saya bilang saya tidak bisa tahu kapan dikerja, ini kan pertanyaan jawaban yang mungkin mengambang ya. Makanya kami selalu sampaikan bahwa ada beberapa di wilayah kami yang masuk kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Seandainya itu pemerintah Kabupaten Maros, Pak Bupati sudah selesaikan. Betul. Oke. Pak Camat, kita keluar dari kapasitas sebagai camat ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa Kabupaten Maros ini adalah gudangnya milenial. Bupatinya milenial, ketua DPR-nya milenial, wakil bupatinya milenial, Kapolresnya milenial, ya kan? Dan hampir termasuk Pak Camat adalah kategori milenial. Itu malah paling milenial gitu. Apa yang bisa ditangkap dari pernyataan orang dari luar bahwa kepemudaan di Kabupaten Maros itu betul-betul berjalan sesuai dengan pengkaderan dan apa segala macam. Bagaimana itu Pak Camat melihatnya? Jadi kami melihat bahwa saya tidak bisa pakai bahasa pemerintah ya. Kalau bahasa pemerintah kami arahkan itu ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Ini kapasitas Anda sebagai milenial ini. Kalau kami sebenarnya melihat milenial ini, kami sebenarnya membayangkan
bahwa ada bahasa-bahasa yang mungkin bisa dicerna saatnya yang mudah. Tapi dalam artian tetap pada kata-kata norma-norma yang berlaku, karena kami juga tidak menginginkan kata-kata saatnya yang mudah membuat orang tua, orang-orang yang lebih tua itu tersinggung atau bagaimana. Jadi kami pakai tetap mengikuti norma-norma. Jadi pemahaman milenial kami sebenarnya ini bagaimana Maros yang memang memiliki segudang milenial ini mampu berkarya. Karya-karyanya mungkin sebenarnya saya jawabannya masih tetap memasukkan ke dalam program kerja, karena kami melihat bahwa masyarakat kami dengan berbagai macam sumber daya, fasilitas yang ada, bullshit kalau tidak bisa menciptakan sesuatu. Artinya coba dibayangkan Pak, bahwa Maros yang dekat dengan kota Makassar, penyangga ibu kota provinsi, sumber daya, fasilitas, fasilitas salah satunya jaringan internet, masa tidak ada yang bisa diciptakan? Jadi dengan sumber daya yang berlimpah, fasilitas yang memadai, saya rasa apapun bisa dikerjakan. Nah, ini yang kemarin masuk ke dalam kajian kami, ini terkait bagaimana menciptakan wadah terhadap kaum milenial. Alhamdulillah Bapak Bupati Maros itu telah menyiapkan langkah-langkah konkret. Bapak Bupati Maros ya mungkin selain pemilihan jabatan yang disiapkan oleh Bapak Bupati, ini ada program kerja yang sangat-sangat bisa mendukung milenial di Kabupaten Maros, karena itu tertuang dalam kontrak keinginan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Ada Millennial Creative Center. Milenial silahkan berkumpul, silahkan Anda berkreasi. MCC itu ya? Silahkan menciptakan. Tidak apa-apa, bahkan saya pernah bilang tidak apa-apa mencontek. Yang penting kita bisa berinovasi. Ya istilahnya ATM lah, adopsi, terapkan dan modifikasi. Yang jelas kami di milenial sekarang ini sebenarnya butuh ruang. Alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Maros telah menyiapkan ruang-ruang untuk itu. Nah, karena kenapa Bapak Bupatinya tadi dikatakan milenial, Ketua DPRD-nya milenial, bahkan idolanya milenial yang heboh-hebohnya ini, bahkan Pak Bupati sendiri bilang lebih heboh kalau Pak Kapolres turun karena lebih milenial daripada Pak Bupati. Betul. Jadi inilah mungkin hal-hal yang menjadi penunjang kenapa Maros itu penuh dengan kelompok-kelompok milenial yang memang siap untuk memberikan prestasi terbaik. Oke, makasih Pak Camat. Terakhir nih Pak Camat. Sebagai closing statement, apa harapan Pak Camat dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Turikale? Silakan Pak Camat. Jadi yang kami perlu sampaikan di sini itu selain untuk closing statement kami, bahwa pemerintah Kabupaten Maros ini telah menyiapkan berbagai langkah program-program kerja dalam rangka menunjang keberhasilan pemerintah. Keberhasilan pemerintah ini adalah kesejahteraan buat masyarakat. Nah, jadi langkah-langkah kami untuk menunjang hal itu, ya kami perlu sampaikan di mana saja kami berada. Ya, layanan publik yang ada di wilayah Kecamatan Turikale ini saya sudah ulang berapa kali Pak Andi, tidak ada lagi biaya-biaya. Semua pelayanan publik di tingkat kecamatan, di kelurahan, itu tidak ada lagi biaya yang dibebankan ke masyarakat. Luar biasa. Ini bahkan kami siapkan baliho-baliho, semacam spanduk di kantor lurah, kantor camat, supaya masyarakat tahu bahwa tidak ada lagi biaya yang dibebankan dari lahir sampai mati. Seperti itu. Cuman ada beberapa hal yang masyarakat kami ini kayaknya belum memahami hal tersebut. Jadi saya minta kepada masyarakat Kecamatan Turikale dalam rangka meminta layanan kepada pemerintah, tidak usah diwakili, silahkan datang saja, Anda akan mendapatkan layanan-layanan terbaik dari pemerintah Kabupaten Maros. Artinya tidak perlu pakai calo lagi? Tidak perlu lagi. Dan calo. Itu calo tidak ada di Turikale? Jadi silahkan datang. Silahkan datang sendiri. Bahkan kami juga mengingatkan perangkat yang langsung berhubungan dengan masyarakat, dalam hal ini RT RW. Kalau masyarakatnya tidak mampu untuk datang mengurus, Pak RT, Pak RW ambil alih. Sampai itu? Seperti itu Pak. Karena kenapa?
kami telah komitmen karena Pak RW saat ini memang telah dibebankan penganggaran oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros. Oh, iya. Jadi bukan dalam bentuk honorarium ya, Pak, tapi dalam bentuk operasional. Operasional? Iya. Iya. Itu telah disiapkan oleh Bapak Bupati, dan alhamdulillah salah satu indikator kerja Bapak Bupati yang masuk dalam kontrak politik itu adalah peningkatan insentif buat guru mengaji RT RW semua. Itu sudah dilakukan, bahkan tahun kedua Bapak Bupati telah menaikkan untuk itu. Makanya malah menaikkan ya? Sudah naik Pak sekarang. Dari 750 naik 1 juta. Jadi kami minta ke RT RW silahkan Anda bantu masyarakat, uruskan apabila masyarakat itu tidak mampu untuk bergerak, artinya tidak bisa berjalan ataupun tidak memiliki kemampuan untuk untuk berkunjung kepada yang dia butuhkan begitu. Jadi hal inilah yang menjadikan kami mengatakan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Turkale, silahkan meminta layanan, insya Allah kami dari Kecamatan Turkale itu siap memberikan yang terbaik. Seperti itu. Subhanallah. Terima kasih banyak Pak Camat sudah berbincang dan berbagi pengetahuan, berbagi informasi kepada masyarakat Kabupaten Maros pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih banyak Pak Camat. Mantap. Kita sudah ngobrol panjang dengan salah satu camat milenial, dan beliau malah menjadi camat di ibu kota Kabupaten Maros. Dari obrolan kami ada beberapa hal yang saya harus garis bawahi, bahwa Pak Camat ini menggalakkan peserta bank sampah. Malah beliau bilang sampah Anda bisa jadi emas. Nah, itu bisa ditangkap oleh masyarakat Kecamatan Turikale. Kedua, dari 20.000 program lapangan kerja yang dijanjikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Maros, Kecamatan Turikale ini menyumbang 500 lapangan kerja baru dari 20.000 yang ditargetkan. Satu bidang Pak, cuma bidang pertanian. Cuman satu bidang? Aduh, cuman bidang pertanian saja, belum kita hitung yang bidang lain. Terus terakhir, Pak Camat tekankan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Turikale bahwa apapun pelayanan di tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan itu semua gratis. Jadi silahkan datang untuk menikmati pelayanan gratis ini. Insya Allah pemerintah Kecamatan Turikale akan melayani secara maksimal. Terima kasih, kita akan ketemu pada waktu yang berbeda dengan camat yang berbeda tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.